Pembongkaran Hibis Fantasi Puncak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, pada dasarnya langkah ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan pengelolaan wisata yang tertib serta berkelanjutan. Apakah kita akan membiarkan pembangunan wisata terus berlangsung tanpa izin, meskipun berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan? Inilah yang akan kami sajikan, editorial Pembongkaran Hibis Fantasi, bersama saya, Hasna Dwi Putri Nadifah. Pembongkaran dilakukan karena terbukti ada pelanggaran izin. Hal ini menegaskan bahwa aturan dan hukum harus ditegakkan agar pembangunan wisata tidak merugikan masyarakat. Masyarakat sekitar ikut terdampak. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Seperti pedagang yang kehilangan penghasilan dan pengunjung yang merasa dirugikan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan wisata bisa berkurang. Pembangunan yang tidak sesuai izin juga berpotensi merusak lingkungan. Misalnya, tata ruang yang semrawut, drainase yang tidak teratur, hingga ancaman kerusakan ekosistem yang akan merugikan warga dalam jangka panjang. Maka penegakan hukum harus dilakukan. Apakah ini segel-segel saja? Tidak. Kita akan segera meningkatkan ke penyidikan karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir yang kalau dihitung itu udahlah pasti ratusan atau mungkin sampai ke triliun. Kemudian satu orang melayang, satu jiwa itu nggak boleh melayang karena kelalaian kita. Proses pembongkaran tidak mudah karena banyak bangunan bertingkat dan wahana besar seperti biang lala yang memerlukan alat berat, sehingga menjadi bukti bahwa pelanggaran izin berdampak luas hingga menimbulkan kesulitan teknis. Lokasi Hibis Fantasi berada di area miring dekat dengan aliran sungai Hulu Ciliwung, sehingga pembongkaran harus ekstra hati-hati agar material tidak menutup aliran sungai dan memicu bencana lingkungan. Banyak bangunan tidak memiliki PBG, Persatuan Bangunan Gedung, maka penertiban ini sekaligus menjadi bentuk keadilan agar semua perilaku usaha wisata taat hukum dan tidak meremehkan prosedur. Penutupan sementara lokasi oleh Satpol PP dan pemerintah daerah juga dilakukan demi menjaga ketertiban, keamanan warga, serta kelancaran proses pembongkaran tanpa konflik sosial. Di komitmen kita, bangunan-bangunan yang ada 24 tidak berizin, 25 nggak berizin, secara bertahap ditertibkan. Untuk target itu sendiri sampai kapan nih Pak? Iya, tergantung Kementerian Lingkungan Hidup. Karena kalau untuk totalnya kan harus dicabut izinnya. Nah, kewenangan untuk mencabut izin ada di Pemda Kabupaten Bogor. Pemda Kabupaten Bogor nanti mencabut izin setelah ada surat rekomendasi pencabutan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain ini yang Ya harus kembali jadi hutan. Kalau kembali jadi hutan berarti zero bangunan. untuk bangunan yang lainnya Pak seperti Eiger atau Semua yang lain? siapapun yang melanggar harus ditindak, ya kan, tanpa pandang PT, bukan tanpa pandang bulu, ya. Oleh karena itu, pembongkaran Hibis Fantasi Puncak harus menjadi pelajaran berharga bahwa setiap pembangunan wisata wajib mematuhi izin dan aturan yang berlaku. Pemerintah perlu lebih tegas dalam pengawasan. Sementara, masyarakat diharapkan mendukung langkah ini demi terciptanya peristiwa yang adil, aman, dan berkelanjut.